Qala al-muallif rahimahullah faslun. Sekarang kita akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat kaki. Wa min ma'asir rijli, dan diantara maksiat-maksiat kaki al-masyu fi maksiatin, bertujuan untuk melakukan perbuatan maksiat, berjalan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Kal masyi fi si'ayatin bi muslimin, seperti berjalan dengan tujuan menakut-nakuti seorang muslim, atau seperti melakukan perjalanan untuk membahayakan seorang muslim tanpa ada hak. Terus au fi qatlihi, atau melakukan perjalanan untuk membunuh seorang muslim, atau segala bentuk perjalanan dia dengan tujuan melakukan suatu maksiat, maka haram. Ini hanya sekedar contoh. Kaidahnya tadi, orang keluar tujuannya melakukan suatu maksiat apapun itu. Keluar dari rumah tujuannya mau maling, maka perjalanannya maksiat, malingnya maksiat. Keluar dari rumah tujuannya untuk melakukan gibah dengan tetangga, jalan dari dia ke rumah tetangganya gibah, haram. Gibahnya juga haram. Nah, itu contoh. Jadi kaidahnya tadi, perjalanan dalam suatu maksiat adalah wa ibaqul 'abdi, kemudian kaburnya seorang budak. Kaburnya seorang budak dari tuannya. Wa zaujati, atau kaburnya seorang istri dari suaminya. Wa man alaihi haqqun, dan kaburnya orang yang terkena suatu kewajiban, amma yalzamuhu, yang wajib untuk ditunaikan. Jadi orang punya kewajiban, tapi dia kabur atau lari dari kewajiban, dari menunaikan kewajiban tersebut. Misalkan orang terkena kisos, maka harus ditunaikan kisos tersebut, jangan kabur. Orang misalkan terkena kewajiban menafkahi suami, menafkahi istri, atau menafkahi anak, atau menafkahi orang tua, maka haram lari atau kabur dari menjalankan kewajiban tersebut. Paham? Terus wa tabakhturu fil masyi, dulu. Au dainin min qisasin, au dainin, atau bayar hutang. Orang hutang harus dibayar. Dia malah kabur, malah lari, nggak mau bayar hutang, haram. Au nafaqatin, atau nafkah yang wajib. Misalkan suami wajib menafkahi istrinya, tapi suaminya kabur, haram. Au birri walidayhi, atau
atau berbakti kepada orang tua. Orang tua misalkan udah nggak mampu, harus atau wajib untuk dinafkahin, dia nggak mau nafkahin orang tuanya. Atau tarbiyati atfalin, atau mendidik anak diterlantarkan begitu aja. Terus wat tabakhturu fil masyi. Kemudian diantara maksiat kaki selanjutnya adalah berjalan dengan gaya sombong dan sombong dan berbangga diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Artinya jangan berjalan dengan jalan gaya orang-orang yang sombong. Makanya mereka yang memakai pakaian dengan tujuan sombong, pakaian bagus, keren, sombong, tujuannya biar tujuan dia memakai pakaian tersebut untuk berbangga diri. Atau mereka yang membangun rumah dengan dengan begitu indahnya, tujuannya agar dipandang, atau tujuannya untuk bersombong, tujuannya untuk sombong. Atau mereka yang naikin kendaraan mewah, tujuannya untuk pamer dan sombong. Kalau seandainya Allah mampu menyiksa mereka ketika di dunia, kuasa Allah untuk menyegerakan siksaan mereka di dunia. Tapi kebanyakan azab itu ditunda, nanti kelak, ditunda sampai akhirat, yang ditunaikannya kelak di akhirat. Tapi ada sebagian orang yang begitu, pakaian dan kendaraan atau rumahnya sombong, Allah berikan kepada mereka, turunkan kepada mereka siksaan juga ketika di dunia. Di Rasulullah menceritakan tentang umat terdahulu. Ada orang dari umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah. Dia kalau jalan itu berjalan dengan gaya congkak, gaya sombong, merasa bangga dengan dirinya, dengan pakaiannya, dengan rambutnya. Jadi rias rambut. Jadi agar orang lain memandang dia dengan pandangan yang khusus gitu, membuat istimewa. Jadi ketika dia jalan dengan gaya sombong, Allah memerintahkan terhadap bumi untuk menelan orang seperti itu. Ini cerita mereka memang terjadi. Menelan bumi. Artinya sombong itu bagaimana sih? Orang berpakaian sombong, orang memiliki kendaraan dengan tujuan sombong. Artinya apa? Dia melakukan hal itu agar manusia atau agar orang lain memandang dia dengan pandangan wow, takjub. Agar orang memandang dia dengan pandangan yang takjub. Artinya apa? Orang tersebut memiliki ingin memiliki di pandangan orang lain itu ada kekhususan. Sini mah ini dipandang oleh orang lain memiliki kekhususan dengan pandangan yang yang mulia, atau bukan yang mulia, gimana yang
sekarang mah bukan begini lagi. Apa bahasanya istilahnya anak sekarang flexing. Yang menjadi tren orang-orang di zaman sekarang. Tahu nggak flexing? Nggak tahu. Makasih anak milenial. Flexing misalkan, punya rumah bagus, taruh di IG-nya, punya mobil bagus, punya mobil, taruh di Facebooknya, taruh di apa ya, flexing. Bahasa sekarang, bahasa gaul. Padahal ini ada salah seorang penyair namanya Abul Atahiyah. Dia seorang penyair zuhud. Dia menceritakan tentang keindahan seorang di masa atau di fase ketika menuntut ilmu. Beliau mengatakan rogi fuhub zidia bisi ta'kuluhu fi zawiyah. Sepotong roti yang sudah kering yang kamu makan di pojokan. Jadi kan dulu santri roti yang kering itu kan namanya khubz. Itu dimakan ketika masih basah. Masih basah itu artinya lembek kayak kanebo gitu. Tahu kan kanebo, tebel kayak gitu. Nah, itu juga sama roti kayak gitulah kurang lebih. Itu yang dimakan. Jadi ditaruh di tengahnya misalkan keju atau apa, digulung baru dimakan. Kalau udah kering itu nggak dimakan lagi. Kalau basah kita kan nasi itu kan basah begitu. Kalau udah keringnya jadi apa? Jadi arang. Jadi ya udah nasi kering gitu kan. Biasa kebanyakan apa? Nggak dimakan. Roti pun begitu. Tapi apa, menceritakan sepotong roti yang sudah kering yang kamu makan di pojokan. Kenapa dia makan di pojokan? Ya malu. Karena sesuatu hal tersebut sudah nggak dimakan lagi oleh kebanyakan orang. Wa usma'in baridin tashrabuhu min shafiyah. Kemudian satu cangkir air yang kamu minum langsung dari sumbernya. Wa ghurfatun dayyiqatun nafsuka fiha khaliyah. Kemudian kamar, ruangan yang sempit, tapi di situ seseorang jiwanya merasa tenang. Au masjidun bima'zilin 'anil wara binahiyah. Atau ada sebuah masjid yang terpencil jauh dari keramaian manusia. Tadrusu fihi daftaran mustanidan bisariyah. Kemudian kamu duduk di masjid tersebut, kemudian bersandar ke tiang sambil mempelajari buku-buku, mempelajari pelajaran sambil bersandar. Mu'tabiran biman madaminal qurunil khaliyah. Kamu nyandar, belajar, kemudian berenung, berpikir tentang apa yang telah terjadi dari orang-orang terdahulu. Ini semua apa? Khairun minas sa'ati fi fay'ul kusuril 'aliyah. Lebih baik, artinya lebih indah daripada orang hidup sekalipun di istana, bukan istana yang mewah, taku buhan nadamatun yang mana akan berakhir dengan penyesalan, tusla binarin amin. Bisa saja menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Jadi masa-masa indah seperti ini itu lebih bagus, lebih baik. Artinya apa? Kan orang datang pergi dari rumahnya ke pondok, siap menerima, siap mendapatkan resiko yang tadinya kasurnya tebal enak, makanannya enak, semuanya enak. Nah ini semua itu lebih baik ketimbang hidup. Sekalipun orang hidup di tengah kemewahan istana, tapi kalau berakhir dengan penyesalan,
wa takhattir riqab, melangkahi apa? Pundak, melangkahi pundak. Orang lagi duduk misalnya, dilocatin, dilangkahi. Kalau seandainya yang duduk tersebut merasa dirinya tersakiti gitu kan, dirinya sakit hati gitu kan, kalau seandainya orang melangkahi pundaknya dia. Kalau enggak, ya makruh. Misalkan sama temen ya udah CS begitulah, kayak Malika sama Syira CS, oh biasa, misalkan dilangkahin biasa, sehingga tidak tersakiti, tidak sakit hati, itu hukumnya makruh. Tapi kalau merasa yang dilangkahi tersebut merasa tersakiti, maka haram. Illa lifurjatin, kecuali untuk menambal soft. Untuk menambal soft, tahu menambal soft? Misalkan baris sholat di depannya kok batal misalnya, kemudian pergi keluar dari soft. Nah, apa yang dilakukan dia? Yang di belakang melangkah ke depan. Atau misalkan di tahiyat akhir ada soft kosong di depan, misalkan 2 baris, udah full. Di soft pertama ada yang kosong, orang baru masuk datang, melangkahin kan otomatis, orang lagi duduk semua. Nah, itu dikecualikan. Paham itu? Paham ya? Alhamdulillah. Terus wal mururu baina yadayil musalli, kemudian lewat di hadapan orang salat. Idza kamalat syurutus sutrah, ketika sempurna syarat dari penghalang. Terus wa maddur rijli ilal mushaf, nangunjar. Oh, nangunjar apa? Melonjorkan kaki kepada mushaf. Idza kana ghairu murtafi'in, kalau seandainya mushaf tersebut dekat dan tidak diletakkan di tempat yang tinggi. Karena hal ini ya termasuk ada unsur kurang adab terhadap mushaf. Adapun kalau tinggi, misalkan di jendela, mushaf, kemudian Malika menjar ke arah sana, nggak apa-apa. Iya, menyelonjorkan kakinya ke arah sana, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tuh mushafnya di tempat Hilda, di situ di meja itu, kemudian dia nyelonjor, nggak boleh. Karena dekat dan tidak ada dua. Yang pertama dekat, yang kedua jika tidak diletakkan di tempat yang tidak diletakkan di tempat yang tinggi. Paham itu? Apa? Hah? Nggak apa-apa.
Misalkan duduk nih di bawah, di sampingnya di sini Al-Quran, dia nyelonjor ke sana, nggak Al-Quran, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Al-Quran sebaris dengan telapak kaki. Paham? Kalau di sampingnya misalkan duduk di sini, kemudian di sampingnya Al-Quran di lantai, nggak apa-apa. Paham? Bagusnya diletakkan itu Quran tidak di tempat yang biasa diinjak oleh kaki. Sebenarnya boleh. Misalnya orang meletakkan itu boleh. Boleh, bagusnya selalu diletakkan di yang paling atas. Misalkan buku juga nih bertumpuk begini, Al-Quran yang paling atas. Ini apa ya? Jadi kalau tinggi kemudian dilonjorkan ke mushaf nggak apa-apa. Begitu juga kalau jauh. Misalnya orang selonjorannya di sini, mushafnya di rumah Haji. Jauh kan kalau gitu. Terus wa kullu masyin ila muharramin, dan setiap perjalanan menuju sesuatu yang diharamkan. Setiap perjalanan menuju hal yang diharamkan, seperti berjalan untuk minum khamar, wa takhallufin an wajibin, atau meninggalkan suatu yang diwajibkan. Misalkan melakukan perjalanan dari sini ke Bali, di sholat di tengah jalan nggak sholat, haram. Ya, apapun dari sini misalkan ke Jakarta nggak sholat, misalkan naik kereta itu beda gitu kan sama naik bis. Kalau naik bis itu kadang ada berhenti di apa, di rest area, bukan rest area, tempat makan. Di situ kadang lama 10 menit, 15 menit sampai setengah jam bisa sholat. Tapi di kereta mah nggak kayak gitu, dia di kereta itu berhentinya kurang dari 10 menit setiap stasiun. Ya, kurang dari 10 menit. Bisa orang sholat di stasiun itu bisa. Kita sering ya. Soalnya nggak sah kalau sholat di kereta, apalagi yang sambil duduk. Ngapain itu? Wudunya terus lagi itu gimana? Wudunya pakai jok. Wudunya pakai jok. Mereka sebut itu sebagai tayamum. Orang bisa sebenarnya. Jadi sebelum turun ke kamar wudu, di kereta udah wudu, udah siap turun, ya tinggal sholat. Wudu. Dari stasiun yang lama. Dari stasiun yang lama. Dari stasiun yang lama. Stasiun Pagaden nurunin penumpang doang. Pernah kan ya gitu sholat di kereta, ada orang sholat di kereta sambil duduk, itu mereka anggap itu sebagai sholat. Wudunya pakai jok. Di pesawat juga bisa.